Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi anak-anak bersama Pak Guru. Pada kesempatan yang bahagia ini, kita akan belajar operasi bilangan bulat. Mata pelajaran matematika, kelas 6, semester 1. Simak pelajaran berikut ini dengan baik-baik dan bila perlu dicatat di catatan kecil buku masing-masing. Mari kita mulai dengan bacaan doa. Dilanjutkan dengan slide yang kedua, tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu diharapkan nanti anak-anak dapat menjelaskan pengertian dari bilangan bulat. Ya, anak-anak juga bisa menggunakan bilangan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa bisa mengenal sekaligus mengoperasikan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Dan yang terakhir, anak-anak bisa menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat untuk keperluan kehidupan sehari. Pengertian bilangan bulat. Apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Bilangan bulat adalah semua bilangan dalam matematika yang berupa bilangan cacah atau bilangan hitung dan bentuk negatifnya. Bilangan bulat terdiri dari bilangan asli yang sudah kita kenal mulai kelas 1 ya. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu bilangan asli. Ditambah 0, ini juga bilangan. Dan lawannya. Lawannya berarti bertanda negatif. Ada tanda min di depan angka. Ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, dan negatif 9. Untuk penulisan, bilangan positif 1, positif 2, positif 3 tidak perlu ditulis tanda positif atau tanda penjumlahan ya. Tinggal tulis saja 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan bulat ditulis tanpa komponen desimal, tanpa tanda koma ya, juga tanpa tanda pecahan atau tanda garis pembatas. Untuk bilangan negatif, penulisannya diberikan tanda min di depan angka. Kalau tadi bilangan positif tidak perlu diberi tanda apapun, maka bilangan negatif ada tanda min di depan angka. Contoh, min 7 dibaca negatif 7. Gunanya apa? Bilangan negatif itu digunakan untuk menyatakan nilai di bawah 0. Nilai yang lebih kecil dari 0. Ya. Jadi seperti suhu. Suhu di bawah 0 itu dingin ya, membeku. Itu kita gunakan tanda negatif. Juga untuk menerangkan kerugian, kekurangan, itu biasa kita gunakan tanda negatif. Ya. Semakin besar bilangan aslinya, maka jika ada nilai, ada tanda negatifnya, sebenarnya nilainya semakin kecil. Untuk lebih memperdalam pemahaman kita tentang nilai dari suatu bilangan bulat, baik bilangan bulat negatif maupun bilangan bulat positif, maka kita perhatikan gambar berikut ini. Ya, di sini sudah Pak Guru siapkan ada sebuah gambar garis bilangan. Garis bilangan ini gunanya untuk membantu kita memahami nilai bilangan bulat. Pada gambar terlihat ada angka 0. Nah, 0 ini ada, bukan kosong ya. Kalau ada yang bilang kosong itu salah. 0 ada. Di sebelah kanan 0 itu bilangan bulat positif. Di sebelah kiri 0 itu disebut bilangan bulat negatif. Ada tanda minnya di depan angka. Nah, perlu diberi
disampaikan mulai dari angka 0, ya berarti bukan kosong ya, mulai angka 0 itu bilangan cacah, bilangan hitung. Nanti 0 itu bisa dihitung gitu loh ya. Dan nilainya semakin ke kanan, semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri, yang bertanda negatif ini semakin kecil. Jadi misalkan ini ada 6 tapi bertanda min, dibandingkan dengan 1 bertanda min juga, maka lebih besar mana negatif 6 dengan negatif 1? Jawabannya lebih besar negatif 1, karena posisi negatif 6 ada di sebelah kiri dan posisi negatif 1 ada di sebelah kanan. Ingat, semakin besar, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Kalau ke kiri semakin kecil. Ini kesimpulan ini kalian ingat-ingat nanti gunanya untuk menentukan, mengurutkan, dan membandingkan bilangan bulat positif dan negatif. Karena kita sudah kelas 6. Bilangan yang kita pelajari bukan angka satuan seperti ini ya. Nanti ada puluhan bahkan ratusan bilangan bulat. Mari kita coba berlatih untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Ya, sini sudah saya siapkan contoh. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Ada angka negatif 4, 0, 5, negatif 3, dan 2. Bagaimana cara menjawabnya? Kita siapkan garis bilangan. Nah, ini ada garis bilangan. Kemudian kita lingkari angka-angka yang mau kita urutkan. Pertama, negatif 4, di mana posisinya? Di sini. Kemudian 0 di sini, 5 di sini kita lingkari, 3 di sini kita lingkari, 2 di sini kita lingkari. Dari garis bilangan sudah kelihatan mana yang sebelah kiri, mana yang sebelah kanan. Kalau perintahnya adalah dari yang terkecil, maka kita tulis dari yang terkecil. Negatif 4, negatif 3, 0, 2, dan 5. Gitu caranya. Ini untuk satuan yang kecil. Kalau misalkan puluhan, bahkan ratusan, maka diingat-ingat kesimpulan yang tadi. Semakin ke kiri, semakin kecil nilainya dalam tanda negatif. Semakin ke kanan nilainya semakin besar. Untuk memahami penggunaan bilangan bulat negatif, kita perhatikan latihan berikut. Yang pertama, kita gunakan untuk menyatakan suhu di bawah 0. Ya. Contoh, suhu di puncak Gunung Himalaya mencapai 10 derajat di bawah 0. Maka penulisannya yang betul adalah negatif 10 derajat. Contoh yang kedua, seorang pedagang mengalami kerugian sebesar Rp50.000. Maka ditulis kerugiannya dalam matematika minus atau negatif 50.000. Sebuah kapal selam berada 15 meter di bawah permukaan air. Kita tulis dalam bilangan negatifnya negatif 15. Mari anak-anak, selanjutnya kita akan coba latihan mengurutkan bilangan. Silakan disiapkan di buku catatannya, ditulis soal-soal berikut. Yang pertama, 1, 3, negatif 1, 4, 0, 6, dan negatif 9. Silakan boleh menggunakan garis bilangan ataupun dengan cara langsung. Bagaimana cara langsungnya? Cara langsungnya yaitu kita perhatikan bilangan negatifnya dulu. Kalau misalkan disuruh mengurutkan bilangan dari yang kecil, kita perhatikan yang bertanda negatif. Di sini ada 2 tanda bertanda negatif, yaitu negatif 1 dan negatif 9. Nah, kita bandingkan mana yang paling kecil. Ingat tadi kesimpulannya, semakin besar bilangan aslinya semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Berarti negatif 1 dengan negatif 9 lebih kecil mana? Lebih kecil negatif 9, maka kita tulis negatif 9 di depan. Berikutnya negatif 1,
berikutnya 0, berikutnya 3, berikutnya 4, dan terakhir 6. Itu caranya ya. Kalau masih belum bisa, silakan gunakan garis bilangan. Buat garis bilangannya, kemudian lingkari angka-angkanya, kemudian diurut dari sebelah kiri. Untuk soal nomor 2 dan soal nomor 3. Untuk latihan bisa diselesaikan, kalau belum mencukupi waktunya diselesaikan setelah slide ini, pembelajaran ini berakhir. Nanti kita lanjutkan lagi di materi di buku tulis. Pelajaran tentang operasi hitung bilangan bulat, mulai dari pengertian, terus penggunaan bilangan bulat negatif, terus mengenal sifat-sifat, dan membanding dan mengurutkan bilangan bulat negatif dan positif. Untuk lebih memperdalam, silakan dibuka buku latihannya, dikerjakan nomor 1 sampai nomor 5 dulu. Nanti kita akan koreksi bersama-sama di Google Classroom. Terima kasih, selamat belajar.